Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang biografi Ki Hajar Dewantara dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Alif, yang kedua itu Faras, yang ketiga itu Mutia, yang keempat itu Alia, yang kelima itu Revan, dan yang terakhir adalah Jahwa. Pendahuluan. Hai teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi kehidupan dan kontribusi seorang pahlawan nasional Indonesia yang sangat penting, Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta adalah seorang pahlawan nasional yang dikenal sebagai pelopor pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, serta menekankan pentingnya pendidikan nasional yang merdeka. Beliau juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Dengan gagasan-gagasannya tentang pendidikan yang inklusif dan kemerdekaan nasional, Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Indonesia. Di soal pertama, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya dan nama pemberian orang tuanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya dalam teks tersebut. Jawabannya ialah maksud kalimat tersebut berkaitan dengan status Ki Hajar Dewantara sebagai bangsawan yang memiliki batasan untuk bergaul dan berbaur secara sosial dengan masyarakat yang bukan dari kalangan bangsawan. Soal kedua, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Apa saja bukti-bukti yang menunjukkan beliau sebagai penulis andal dalam teks tersebut? Jawabannya ialah keandalan Ki Hajar Dewantara dibuktikan dengan dipercayanya beliau sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Setiotomo, Maidun Java, The Express, Utusan India, Kaum Muda, The Jajah Timur, dan Posara. Pertanyaan nomor 3, jelaskan apa pentingnya perguruan nasional Taman Siswa yang dibentuk Ki Hajar Dewantara bagi pribumi. Jawabannya, perguruan Taman Siswa sangat penting karena memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk dapat memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Nomor 4, menurut kalian, apakah hukuman pengasingan yang diberikan pemerintah Belanda kepada Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya? Jelaskan alasannya. Jawabannya, hukuman pengasingan Ki Hajar Dewantara dianggap tidak tepat dan merupakan reaksi yang sangat berlebihan dari Belanda. Untuk soal dari nomor 5 yaitu jelaskan maksud ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu Tuturi Handayani ing Madya Mangun Karsa dan ing Ngarsa Sungtulada berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Untuk jawabannya yaitu Ingar Susung Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya membangun Karso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tuturi Handayani yaitu seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dan soal dari nomor 6, menurut kalian, apa saja hal-hal yang mendasari penunjukan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Jelaskan. Jawabannya yaitu alasan mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan, karena jasa-jasanya dalam bidang pendidikan Indonesia begitu tinggi. Pendidikan adalah hal yang sangat penting baginya pada masa itu. Ki Hajar Dewantara berusaha keras untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Di sini saya akan menjawab soal nomor 7, yang mana pertanyaannya adalah, menurut penelitian kalian, apa saja informasi penting tentang tokoh yang belum terdapat dalam teks tersebut? Kami memiliki jawabannya, yaitu keluarga Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara tersebut lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Pakualam, lalu meninggal pada tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta. Anak dari Ki Hajar Dewantara tersebut ada 6 orang. Yang pertama, Bambang Sukawati Dewantara, yang kedua Sailendra Wijaya, yang ketiga Rati Tarbiyah, yang keempat Asti Wandasari, yang kelima Subroto Arya Mataram, dan yang terakhir Sudiro Ali Murtolo, dengan mempunyai pasangan bernama Nyi Sutartina. Lalu Ki Hajar Dewantara dimakamkan di Taman Wijaya Brata di Yogyakarta. Lalu pada soal ke-8 dengan pertanyaan, menurut kalian apa saja kelebihan dan kekurangan tersebut? Jelaskan. Maka kami memiliki jawaban. Yang pertama, kelebihan. Sebagai biografi, sangat cukup menjelaskan peristiwa penting yang membuat Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan. Menjelaskan dengan baik latar belakang Ki Hajar Dewantara yang tertarik pada bidang pendidikan. Namun, memiliki kekurangan. Kurang menjelaskan bagaimana Ki Hajar Dewantara yang tidak melanjutkan pendidikan bisa menjadi seorang jurnalis dan melakukan kritik. 9. Tuliskan beberapa saran dan masukan agar teks biografi tersebut lebih baik. Jawabannya yaitu, teks biografi tersebut akan lebih baik jika terdapat subjudul, mulai dari profil, riwayat pendidikan, kiprah di dunia pendidikan, hingga pengasingan. 10. Berdasarkan pengetahuan kalian tentang Ki Hajar Dewantara, tulislah sebuah karangan singkat berjudul Seandainya Aku Adalah Ki Hajar Dewantara. Jawabannya yaitu, seandainya aku adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok guru besar sekaligus bapak pendidikan nasional. Seandainya aku adalah Ki Hajar Dewantara, aku akan terus melanjutkan perjuangan demi pendidikan Indonesia. Aku akan terus berjuang agar bangsa Indonesia memiliki akses pendidikan yang adil. Kesimpulannya adalah, Bapak Pendidikan Indonesia ini terkenal dengan semboyan yang khas. Ing ngarsa sung tolada, ing madian mangun karsa, tut wuri handayani. Ki Hajar Dewantara mengerti pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhan pendidikan budaya pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak.